Oke. Jadi Bansa Foundation itu merupakan lembaga konsultasi pendidikan dan bahasa asing yang ada di Kota Pontianak, kantor office-nya, yaitu di Jalan Profesor Dr. Hamka, nomor 29 sampai 30 Sungai Jawi, Pontianak. Nah, untuk teman-teman mungkin juga boleh save untuk yang mau konsultasi dengan konsultan pendidikan kita, itu ada Bang Juat, Kak Weni, sama Samudra. Nah, mungkin boleh dicatat nomor teleponnya. Oke, jadi di Bansa Foundation ada apa aja sih? Di Bansa Foundation tuh kita ada kursus bahasa Inggris yang ada banyak banget jenisnya, yaitu ada PTE, IELTS, TOEFL preparation, terus juga kalau teman-teman yang masih kayaknya aku nggak langsung belajar ke tesnya dulu deh Kak, aku kayaknya maunya yang dasar-dasar dulu. Nah, kita punya Best English Program. Nah, di situ nanti teman-teman akan diajarkan tentang basic-basicnya bahasa Inggris. Jadi, nggak kaget gitu sebelum masuk ke TOEFL, PTE, atau IELTS preparation class. Oke, terus juga ada juga kalau misalkan teman-teman kayaknya bahasa Inggrisku kurang nih Kak di salah satu skill aja, jadi aku nggak mau ngambil semuanya, itu juga ada. Jadi ada namanya English Focus Skill. Jadi kalian bisa ambil misalkan writing-nya aja, speaking-nya aja, listening, atau misalkan reading gitu. Terus untuk teman-teman yang mungkin juga bekerja atau mungkin profesional, kita juga ada kelas namanya English for Business Purpose atau juga ada English for Tourism and Hospitality. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kayaknya kalau aku butuhnya itu bahasa Inggrisnya untuk menunjang akademik aku, kayak misalkan anak-anak sekolah nih SMA, teman-teman yang masih SMA, SMP, dan lain sebagainya. Kita juga adain kelas khusus untuk menunjang akademik kalian, namanya Akademia English. Nah, mungkin boleh di-save dulu nomornya, salah satu nomor itu, dan kalian harus pilih salah satunya aja ya, biar nggak double chat. Jadi ada Bang Juan, Kak Weni, atau bisa juga ke Sam. Nah, ini dia. Jadi tutor di Bansa Foundation itu bukan main-main. Jadi ada namanya Serayan. Ini dia memiliki skor nilai dengan nilai PTI yang tinggi banget, 88. Dan pastinya beliau itu sudah berpengalaman mengajar di Amerika, kemudian juga beliau merupakan alumni dari Cornell University. Beliau juga pernah beasiswa Fulbright. Terus habis itu juga dengan nilai yang sangat tinggi ini nanti mungkin di beberapa sesi nanti bakal bisa ada Serayan juga, dan kalian mungkin boleh ikut di webinar-webinar yang ada Serayan, nanti kalian bisa tanya-tanya juga. Dan pastinya bukan Serayan aja sih yang tutor kita yang hebat-hebat, kayak Miss Siti ini juga berpengalaman banget, bahkan banyak muridnya juga yang udah keluar negeri, kemudian juga tutor-tutor lainnya. Jadi tutor di kita itu bukan hanya misalkan apa ya, maksudnya dia harus memiliki pengalaman dan memang profesional tutor gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Karena ini teman-teman udah nggak sabar banget untuk mulai kelasnya, jadi aku spill-nya sedikit-sedikit aja. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa hubungi tadi yang salah satu nomor. Ada Bang Juan, Kak Weni, atau mungkin Samudra. Nah, ini salah satu murid kita yang nilainya itu tadinya lumayan rendah banget, 10. Terus abis itu dia ikut kelas dan akhirnya 33, dan sekarang dia udah bekerja di Australia. Ini tes PTI akademik ya. Oke. Terus, nah ini yang tadi dijelasin sama aku, ini namanya Best English Program. Nah ini pastinya diajari sama tutor yang berpengalaman, yang profesional, terus juga nilai tutor-tutor kita juga nilai-nilainya tinggi-tinggi banget. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman ambil kelas ini,
pastinya teman-teman dibimbing dengan sangat-sangat baik, karena banyak banget yang tadi aku bilang, banyak banget murid kita yang kayak udah pergi ke luar negeri setelah ambil kelas ini, bahkan juga berhasil lolos WHV, juga berhasil studi ataupun bekerja ke luar negeri. Nah, sebenarnya Bahasa Inggris program ini murah banget, lagi di promo 45.000 pertemuan, tapi itu nanti akan include di satu paket, dan kalian bisa konsultasi langsung ke Kak Weni, Bang Juan, ataupun ke Samudra. Oke, nah ini dia. Jadi di kita tuh ada namanya Best Partner Education, ada juga Bansa. Nah, kita ini bisa membantu teman-teman untuk misalkan punya niat untuk studi ke luar negeri ataupun beasiswa. Nah, apa aja sih yang bakal kita bantu di Best Partner Education dan Bansa? Yang pertama itu pastinya apply visa student, terus juga konsultasi universitas gratis. Kita juga bakal kasih kamu informasi, jadi kamu nggak usah bingung-bingung lagi, kita benar-benar bimbing kamu. Terus habis itu juga informasi beasiswa-beasiswa, dan sekarang itu kita ada komunitas yang di WhatsApp dan Telegram itu gratis, fasilitas dari Bansa Foundation. Di sana biasa setiap hari itu akan ada informasi beasiswa-beasiswa, dan pastinya banyaknya fully funded juga. Jadi kalian nggak perlu takut untuk punya mimpi ke luar negeri, karena ada banyak banget jalan menuju studi ke luar negeri. Terus selain itu yang paling penting tadi aku udah sempat jelasin sedikit, kalau kita kuliah atau bekerja ke luar negeri, pastinya kami Bansa Foundation akan membantu kalian dari segi IELTS, PTE, ataupun TOEFL ITP, dari persiapan ataupun dari official testnya. Nah, kita ada TOEFL ITP Test Official tanggal 27 April. Ini slotnya udah mulai menipis, jadi teman-teman boleh mungkin daftar ke Kak Weni, Bang Juan, atau mungkin Samudra. Jadi untuk teman-teman yang perlu nih TOEFL ITP, aku saranin dari sekarang udah book. Oke. Terus kalau misalkan juga masih mau kayaknya mau tahu dulu deh skornya berapa gitu ya. Karena kan lumayan juga gitu 500.000, tapi misalkan teman-teman mau coba-coba dulu, mau tahu sebelum ke TOEFL ITP testnya, kita tuh ada TOEFL ITP simulation. Nah, ini nih ada offline, ada online juga, dan lagi ada promo. Jadi bisa dimanfaatin untuk teman-teman tahu untuk skornya. Nah, ini TOEFL ITP yang online test. Ini jadwalnya. Ada tanggal 4, 5, 6, 18, 19, 20, 25, 26, 7, 20 juga ada. Nah, ini mungkin teman-teman kalau ada yang butuh, kayaknya Kak, kan aku bukan di Pontianak ya, jadi mau online bisa nggak sih? Oh bisa, jadi ini resmi TOEFL ITP officialnya, jadi kalian bisa book ke salah satu nomor yang tadi aku bilang. Nah, ini biasanya IELTS ini untuk apa? Untuk misalkan kalian mau apply ke beasiswa, studi ke luar negeri, ataupun bisa juga untuk bekerja juga bisa. Nah, ini ada dua paketnya, ada basic sama advance. Cuman yang basic ini lagi menipis banget karena lagi penuh banget kelas kita, jadi kalian bisa ambil mungkin yang advance. Tapi kalau masih ada slotnya, mungkin kalian juga bisa ambil basic. Nah, kita lagi ada promo. Ini promonya besar-besaran khusus untuk kalian yang ada di dalam webinar ini. Mungkin bisa dilihat dulu. Dan pastinya antara basic sama advance ini keduanya sama-sama ada pretest sama post-test ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kayak tiba-tiba belajar aja terus nggak tahu nih nilainya sampai mana gitu kan. Jadi kita bakal kasih itu. Oke, terus ini PT Academy. Ini mungkin pernah dijelasin kalau ada yang pernah ikut webinar-webinar sebelumnya. PT Academic Test itu adalah salah satu tes bahasa Inggris dengan AI. Nah, salah satu atau bukan salah satu ya, kita adalah satu-satunya yang
apa namanya, official registered partner dari person yang bisa menyelenggarakan PTE test. Nanti tesnya di mana? Dia ada di tiga kota, di Jakarta, Surabaya, sama di Pontianak. Nah, kalau di Pontianak mungkin ada yang pernah ikut juga. Kita ada di Universitas Tanjung Pura. Tapi kalian nggak bisa daftar langsung ke sana karena yang bisa daftarnya itu adalah Bansa Foundation. Dan di Bansa Foundation juga misalkan kalian masih bingung-bingung gitu ya, mau tes, misalkan belum ada persiapan kayak gimana sih PTE official testnya. Nah, itu kita adain juga untuk preparation kelasnya. Oh iya, untuk kalian yang join hari ini di webinar, uh, ada voucher diskon untuk kalian. Tinggal kalian follow aja sesuai rules yang ada di situ, Bansa Foundation, di follow. Kemudian juga kalian komen di salah satu feed yang ada gambar ini. Terus tag teman kalian, nanti kalian udah bisa claim voucher diskon itu. Jangan lupa di SS ya, karena nanti untuk klaimnya kan kita mau taunya dari SS itu. Nah, lagi ada diskon, jadi tinggal 3.050.000 aja. Oke. Nah, ini salah satu yang lagi hype banget di Bansa Foundation yaitu Scholarship Academy. Jadi di Scholarship Academy, jadi untuk teman-teman yang mau beasiswa itu kita bisa bimbing kalian dari segi CV, kemudian esai, kemudian juga nanti free untuk mock interview-nya. Yang pasti yang dibimbing oleh tutor-tutor yang berpengalaman dan yang memang sudah pernah beasiswa juga gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa kalau misalkan masih bingung kan esainya gimana, terus misalkan masih bingung juga tentang CV-nya gimana, asalkan kalian udah bikin dalam bentuk kasar ya, karena nanti data yang teman-teman udah bikin itu nanti kita olah jadi format yang sesuai dengan beasiswa yang kalian cari gitu. Terus juga nanti kalian bisa konsultasi juga terkait beasiswa yang kalian ambil gitu. Nah, kelas-kelas di Bansa Foundation ini bisa offline, bisa online, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, untuk paket, misalkan teman-teman, kayaknya aku mau sekalian gitu ya, kelas terus nanti langsung tes, official tesnya. Nah, kita adain paket yang juga lagi promo, harganya 7.250.000. Ini nanti kalian bisa tes official test PTE atau PTE sama kelas 30 jam preparationnya. Nah, ini juga ada beberapa benefit yang bisa teman-teman ambil dari paket ini. Yang tadi udah pasti tutor kita pastinya sertifikasi PTI-nya tinggi nilainya, terus habis gitu juga lengkap semua materinya, sertifikat apa segala macam. Terus untuk teman-teman yang misalkan mau dapatin SDU WHV, nanti juga kita kasih tahu, kita bimbing konsultasi untuk cara isi form SDU WHV-nya. Nah, jasa pengajuan WHV-nya juga untuk paket ini tuh gratis, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Kak, ada lagi nggak biaya-biaya lainnya? Oh, nggak ada. Terus habis itu juga setelah kita bimbing, setelah kita kasih informasi untuk dapat SDWHV-nya, terus setelah persiapan, yang pastinya tuh nanti teman-teman juga kita kasih informasi tentang pekerjaan yang ada di Australia. Jadi Bansa Foundation benar-benar akan mastiin kamu sampai kamu dapat gitu. Jadi benar-benar nggak akan dilepas begitu aja gitu. Nah, terus juga oh ya, kalau untuk WHV itu pastinya WHV sama studi tadi aku udah jelasin juga, pastinya harus punya kemampuan bahasa Inggris ya, setidaknya dasar. Dan memang kalau untuk WHV itu 30, kalau untuk beasiswa lainnya itu biasanya kalau TOEFL ITP dia 550 minimal, terus IELTS itu biasanya 6,5. Terus abis itu kalau PTE dia biasanya 58. Jadi
Tapi ini disesuaikan lagi sama beasiswa dan universitas di luar negeri yang kalian tuju. Jadi itu hanya rata-rata, biasanya pada umumnya segitu. Oke. Nah, kalau yang ini khusus untuk teman-teman kelas eksklusif paket. Jadi 30 menit, 30 menitnya itu untuk bahasa Inggris dasar, yang tadi basic English program, sama 30 menit 30 menit, sorry, 30 jamnya lagi itu untuk PTE atau IELTS preparation class. Jadi teman-teman istilahnya udah satu paket ini udah benar-benar persiapan yang matang. Jadi nggak langsung misalkan tes nanti, jadi nggak kaget gitu. Tapi kalau misalkan, ini kan paket ya teman-teman, bukan berarti juga kita harus ambil ini, tapi ini eksklusif. Jadi teman-teman nggak usah ribet lagi untuk ambil-ambil kelas yang lain, dan harganya juga lebih murah, lebih spesial kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil salah satu kelasnya aja, misalkan PTE atau IELTS preparation itu juga bisa. Atau misalkan mau belajar dari dasar dulu deh Kak, soalnya kan aku masih SMA ya, jadi masih banyak banget waktu untuk aku belajar. Nah, itu bisa juga untuk base English program aja dulu. Dan nanti kalian akan disesuaikan lagi sama kemampuan kalian juga. Oke. Mungkin segitu aja perkenalannya sama Bansa Foundation, dan nggak usah lama-lama lagi. Kalau kalian mau, oh ya, kalau kalian mau untuk lebih jelasnya, untuk lebih detail, feel free to ask ke apa namanya ke Bang Juan, ke Kak Weni, ke Samudra yang ada di bawah ini. Jadi bisa kalian save nomornya, atau mungkin follow juga Instagram kita untuk event-event selanjutnya, kelas-kelas hari Sabtu, itu kalian bisa banget ikutin juga, dan itu gratis, kita nggak pungut biaya sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin boleh Miss Siti, apakah sudah siap? Sudah. Oke, sedikit aku pamerkan. Ini CV dari Miss Siti Fahria Arif. Ini banyak banget ya, kayak sibuk banget ini Miss Siti ya, aktif banget, banyak banget pengalamannya. Terus abis itu juga, wah banyak banget ini. Salah satunya juga ada nih, sudah bekerja di Bansa Foundation udah lama ya, udah cukup lama. Dan mungkin boleh Miss Siti dimulai. Nanti untuk lebih lanjutnya boleh tanya-tanya ke Miss Siti ya, siapin pertanyaannya aja. Oke. Apakah sudah siap? Oke, sudah. Oke. Padahal saya kan yang oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk absen. Jangan lupa untuk absen, rugi banget kalau kalian nggak dapatin voucher kelas ini. Dan jangan lupa nomor WA-nya itu yang aktif ya. Ataupun kalau misalkan biasanya WA-nya nggak dapet, nanti kita kirimnya tuh ke email biasanya. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, aman Miss. Okay. Hello everyone. Good morning. How are you today? Hopefully you guys are fine. Semoga sehat-sehat aja. Okay. So pada sebelumnya perkenalkan dulu. My name is Siti Fahria Arif. I've been working here in Bansa Foundation atau Best Partner Education since 2023. Sudah kurang lebih setahun lebih. Terus dan aku berfokus mengajar bahasa Inggris untuk kebutuhan umum, jadi yang tadi paket si BLP itu, dan untuk persiapan tes PTE akademik dan TOEFL IPP. And here is some of my photos with my students dengan murid-murid
aku dan beberapa dari mereka juga udah ada yang berhasil mendapatkan skor PTIWHF yang diinginkan, skor PTI yang diinginkan, skor TOEFL yang diinginkan, dan some of them juga sudah berhasil ke Australia. Okay, I think that's enough about me. Let's just move on to simple present tense. Okay, jadi sebelum aku jelaskan lebih lanjut tentang simple present tense, wait. Oke, sebelum aku jelaskan lebih lanjut sebelum aku jelaskan lebih lanjut tentang simple present tense, kita semua harus tahu dulu apa itu tenses dan why we need tenses in English gitu. Jadi, tenses itu merupakan cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Di mana kalimat-kalimat ini bisa berubah tergantung kejadian waktunya. Jadi tergantung kapannya itu berubah. Jadi, I guess you guys already know juga bahwa tenses itu ada 16, ada 16. I know that sounds a lot, kedengarannya banyak gitu kan. Terus kadang beberapa muridku juga pas kalau udah bilang kita mau bahas tenses itu langsung kayak takut, kayak lemes, kayak males gitu belajar tenses. Padahal sebenarnya dari 16 tenses itu kita in daily basis itu cuma butuh dan makai 4 tenses aja. Jadi, tenses tadi kan membuat kalimat yang berubah tergantung waktu. Nah, waktu yang inti itu ada present, past, sama future. Present sekarang, past masa lalu, future masa depan, sama satu lagi itu continuous. Continuous itu yang sekarang sedang terjadi. Jadi sebenarnya in daily basis kita cuma butuh 4 aja. Present, past, future, sama continuous. Sisanya untuk apa? Sisanya itu uh, bisa untuk daily basis tapi jarang, atau yang kayak past future, perfect, perfect continuous itu biasanya juga dipakai di akademis gitu, kayak buat buku atau buat tulisan-tulisan ilmiah. Nah, itu baru pakai yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk dasar-dasar, bahkan untuk buat esai sederhana pun kita cuma butuh present, past, future. 3 itu aja, sama continuous untuk yang sedang terjadi di sekitar kita. Oke. Jadi, maksud perbedaan dari waktu itu gimana? Jadi, kalau kita kan terbiasanya memang dengan bahasa Indonesia ya, yang kesannya mudah gitu. Kayak kita mau bilang, hari ini saya makan. Sama, saya makan, apa ya? Saya makan soto hari ini. Terus kita mau bilang, saya makan soto kemarin. Terus, kalau mau bilang future-nya, kalau in Indonesia itu kan cuma saya mau makan soto besok gitu. Atau kalau continuous tinggal ditambah sedang. Saya sedang makan soto. Si makan, si soto itu nggak berubah. Si makannya nggak berubah. Cuma dikasih waktu doang. Nah, bedanya kalau in English itu dia ada terjadi perubahan. Contohnya presentnya itu jadinya I eat soto today. Aku makan soto today, hari ini. Terus kalau pasnya jadi I ate soto yesterday. Ate, eat-nya berubah jadi ate. Terus future. Future bisa bilang I will eat soto this night. Tonight. Sorry. Saya bakal makan soto malam ini. Ada will ditambah di situ. Terus kalau continuous, saya sedang. Jadinya I am eating soto right now. Gitu. Jadi perubahan-perubahannya tuh kelihatan dan noticeable tergantung dengan waktunya. So, yang harus diingat adalah present, past, future, sama continuous. Simple present tense, simple past tense, simple future tense, dan present continuous tense. 4 itu aja, it's enough gitu. Udah cukup sebenarnya. Oke, nah hari ini kita akan fokus ke simple present tense. Simple present tense. Oke, jadi cara membuat kalimat tenses component atau sentence komponennya itu pertama ada subject, terus ada to be, terus ada verb, adjective,
noun sama adverb. Ini kita bahas satu-satu dulu. Oke, yang pertama subjek. Kita itu, jadi setelah tahu nih, kita mau ngomongin kapannya, waktunya. Kita perlu tahu dulu. Kita anggaplah sekarang simple present. Berarti kita lagi mau ngomongin yang sekarang akhir-akhir ini terjadi gitu. Terus udah tahu nih, oke, berarti kita butuh simple present. Nah, after that, sorry, bentar. Oke, setelah tahu kapan waktunya, kita perlu tahu kita mau ngomongin siapa subjeknya. Mau ngomongin I, saya, ngomongin diri sendiri, atau ngomongin you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, atau it, benda, atau hewan yang singular, yang tunggal. Oke, jadi kita perlu tahu waktunya kapan, terus kita perlu tahu subjeknya siapa. Nah, subjek itu dia berpasangan sama to be. Dan masing-masing subjek itu punya to be-nya masing-masing. Dia nggak boleh ditukar-tukar. Contoh paling simpelnya, I itu sama am. Contohnya kayak I am Siti. I am Siti. Saya adalah Siti. Kalau you jadinya you are. You are Nabila misalnya. Kak Nabila tadi. Kamu adalah Nabila. You, they, we pakai are. Terus she, he, it itu pakai is. She is an employee. Dia seorang pegawai gitu. Nah, kita nggak boleh bilang she are, she am gitu, nggak boleh. Pokoknya I sama am, you, they, we sama are, she, he, it sama is gitu. Itu udah nggak boleh ditukar-tukar gitu. Oke, jadi udah tahu waktunya, udah tahu subjeknya siapa, kasih to be-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita itu harus pilih sebenarnya. Kita harus pilih kalian mau ngomongin adjective, kata sifat, mau ngomongin noun, atau ngomongin verb. Kita bahas yang adjective sama noun dulu. Kenapa kita harus tahu kita mau ngomongin adjective, noun, atau verb? Karena cara buat kalimatnya tuh sedikit berbeda. Cara buat kalimatnya sedikit berbeda. Jadi yang pertama adjective. Adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Jadi kata sifat bahasa Indonesianya. Jadi yang dimiliki oleh seseorang, sifat seseorang. Contohnya ada beautiful, smart, rich, lazy, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, she, dia, is, to be-nya, smart. She is smart. Dia pintar. Atau they are rich. Mereka kaya. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan adjective, kata sifat, jadi yang dimiliki oleh seseorang. Terus ada noun. Noun is a word that represent a person, thing, concept, or place. Jadi noun itu kalau di Indonesia kan tuh kata benda. But it's not always exactly benda gitu. Nggak selalu benda kayak pulpen, buku, HP, enggak. Tapi kita juga bisa pakai tempat, school, atau pakai pekerjaan, teacher. Itu bisa juga dianggap sebagai noun atau nama orang. Kayak tadi aku bilang I am Siti. Siti di situ menjadi noun. Gitu. I am a teacher. Saya seorang guru. Teacher di situ menjadi noun, jadi benda. Kalau yang benda benar-benar benda, contohnya this is a chair gitu. Ini adalah sebuah kursi. Jadi you have to choose. Kalian mau ngomongin soal apa dulu? Soal sifat seseorang atau soal noun, soal benda, soal tempat. Gitu. Oke. Jadi subject, to be, adjective, atau noun. Pilih salah satu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi kan adjective sama noun ini sama ya cara buat kalimatnya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada she is smart, I am a teacher. Itu sama. Subject, to be is MR, terus adjective atau noun. Cara buatnya sama. Nah, selanjutnya itu ada verb. Sorry. Verb itu is the action or state of being in a sentence. Verbs can be expressed in different tenses depending on when the action is being performed. Jadi verb ini kata kerja. Nah, kata kerja ini beda sama kata sifat dan kata benda tadi. Sifat sama benda kan dia nggak bisa berubah. Mau kalian ngomonginnya
dia sekarang cantik, dia dulu cantik, dia pintar sekali dulu, dia pintar sekarang, itu si pintarnya itu nggak berubah. She is smart, she was smart gitu. Nah, kalau verb ini bisa berubah, kata kerja itu bisa berubah, dan perubahannya itu ada verb satu itu dasar, yang dasar banget. Contohnya di sini ada go, eat, watch, sama read. Go, eat, watch, sama read itu kata kerja. Ada sesuatu yang dilakukan, gitu. Ada actionnya. Nah, verb satu ini ada bentuk verb satu plus SES yang dipakai di she, he, it. Nah, verb satu SES ini masuk ke simple present tense, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Jadinya go berubah jadi goes, eat berubah jadi eats, watch jadi watches, read jadi reads, gitu. Jadi ditambah s atau es. Tapi kita bahas lebih lanjut nanti di belakang. Nah, verb 1 itu bisa berubah menjadi verb 2 ketika dia menjadi past tense. Jadi verb 1 tadi present, yang sekarang. Verb 2 itu untuk past tense, yang masa lalu. Jadi kalau contoh kalimatnya di sini, verb 1 itu I go to school today. Saya pergi ke sekolah hari ini. I go to your school. Saya pergi ke sekolahmu hari ini. Nah, kalau SES itu jadi kalimatnya she goes to your school today. She goes to your school today. Go-nya berubah jadi goes, sisanya sama. Nah, verb 2 itu kan past tense. Berarti kita mau ngomongin something yang udah berlalu, yang kemarin. Nah, itu berubahnya jadi I went. Verb 2 dari go itu went to your school yesterday. I went to your school yesterday. Jadi today-nya juga berubah jadi kemarin, yesterday. Terus ada namanya verb 3. Verb 3 itu yang perfect tense. Either it's simple present perfect tense, past perfect tense gitu. Yang perfect itu pakai verb 3. Jadi ada I have gone to your school. I've gone to your school. Gitu. Saya udah pergi ke sekolahmu. Gitu. Dan yang terakhir, bentuk terakhir adalah verb ing. Verb ing ini dipakai untuk continuous. Continuous itu jadinya I am going to your school now. Sekarang saya pergi ke sekolahmu sekarang. Tuh, jadi ada verb one atau verb one SES untuk present, untuk yang sekarang, verb two untuk yang past, verb three untuk yang perfect, verb ing untuk yang continuous. Jadi 4 itu. Verb itu bisa berubah-ubah. Dan ya, Oke, jadi sekarang kalian udah tahu kalau kalian harus pilih. Mau ngomongin sifat, pakainya she is smart, I am a teacher. Kalau ngomongin verb, dia I go to your school today. Nah, itu semua 3 kalimat yang barusan aku sebutkan adalah bentuk dari simple present tense. Oke. Nah, after that, setelah kalian milih mau adjective, noun, atau verb, selanjutnya adalah kita bisa tambahin adverb atau kayak kata keterangan. Kata keterangannya macam-macam. Ada now, yesterday, today. Jadi kalau kita balik ke yang tadi, nih, I go to your school today. Si today-nya itu kata keterangan. Your school itu kata keterangan tempat. Today kata keterangan waktu. Gitu. Jadi sebenarnya dia cuma I go aja. Tapi kan kurang jelas ya kalau cuma I go, kayak saya pergi, ya pergi kemana, kapan. Nah, pergi kemana dan kapannya itu masuknya ke adverb. Gitu. Adverb ada macam-macam, ada adverb waktu, adverb tempat, adverb manner, dan lain-lainnya. Tapi nggak wajib gitu. Kalau mau pakai adverb ya boleh, kalau enggak ya that's fine. Tapi biasanya sih pakai. Oke, next. Oke, kita masuk ke simple present tense. Jadi, I think it's really important sebelum apa ya? Kenapa tenses itu kelihatannya susah, kayak kedengarannya susah? I think karena kita tuh terbiasa dengan kemudahan gitu kan. Padahal sebenarnya simple present tense dan tenses-tenses lain itu mudah kalau kita tahu konteksnya itu apa gitu. Dia dipakai untuk apa, dia dipakai kapan. Nah, setelah tahu 2 itu, kita tuh bisa menggunakan tenses-tenses ini. Gitu. Jadi, simple present tense. Simple present tense is a tenses that allows you to talk about things that are generally true or habitual actions in the present.
Jadi simple present tense, present ya, present berarti kita ngomongin masa sekarang. Masa sekarang, terus kejadiannya apa? Kejadiannya adalah things that are generally true. Sesuatu yang benar atau fakta. Sesuatu yang benar atau fakta, kita mau ngomongin fakta tentang sesuatu, nah itu kita pakai simple present. Atau habitual actions in the present. Sesuatu kebiasaan yang berulang-ulang di masa sekarang. Itu pakainya simple present tense. Jadi, keep in mind bahwa simple present tense digunakan untuk masa sekarang, untuk fakta, dan juga untuk kebiasaan. Fakta dan kebiasaan di masa sekarang itu pakainya simple present tense. Oke. Nah, simple present tense kayak yang kita udah bahas di awal, dia itu dibagi jadi dua. Ada adjective atau noun, ada juga verb. Simple present tense yang tadi untuk fakta dan kebiasaan masa sekarang dibagi jadi dua lagi, adjective noun atau verb. Let's start with adjective noun first. Oke, kita mulai dari yang adjective noun dulu. Tetap keep in your mind bahwa simple present tense untuk sekarang, sekarang, fakta dan kebiasaan. Fakta, sesuatu yang benar, dan kebiasaan. Oke. Membuat kalimat itu kan dibagi jadi 3. Ada kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat pertanyaan. Nah, kita mulai dari kalimat positifnya dulu. Kalau kalian lihat di bagian atas itu, how to make the sentence untuk simple present tense afirmatif yang adjective atau noun, itu subject, I, you, they, we, she, he, it tadi, ditambah to be-nya di sini adalah is, am, are, terus baru dikasih adjective atau noun, baru boleh dikasih adverb, kalau mau. Oke, kita mulai dari subjek yang pertama dulu, I tadi pasangannya am. Jadi I am baru kasih adjective atau noun-nya. Yang biru ini noun, yang hijau adjective. Jadi contohnya I am a student. Saya seorang siswa. Atau I am smart. Saya pintar. I'm a student, I'm smart. Itu dua-duanya menunjukkan fakta atau habitual. Oh, sorry. Fakta atau habit, kebiasaan. Kalau di sini dua-duanya smart sama student, dua-duanya fakta. Sesuatu yang benar. Saya seorang siswa. Saya seorang teacher. I am a teacher. I am a pilot. Nah, itu semuanya masuknya ke subject am, to be, terus adjective noun. I am a student. I am smart. Nah, gimana kalau kita mau ngomongin kamu? Kamu, mereka, dan kita. Itu kita pakainya you, they, atau we, terus dikasih to be. To be-nya adalah are. To be-nya are. Terus baru kasih adjective sama noun-nya. Adjective atau noun-nya. Contohnya, you are in our school. You are in our school. In our school-nya adalah noun. Kamu ada di sekolah kami. Kamu ada di sekolah kami. Sekolah kami itu adalah noun-nya. Noun-nya tempat di sini, kan? Atau we are employees. Kami adalah pegawai-pegawai. We are employees. Atau yang ketiga, they are beautiful. They are beautiful. Oke. Okay. Yang ketiga, yang terakhir adalah she, he, it. Itu to be-nya sisa satu lagi, yaitu is. To be-nya is, baru kasih adjective atau noun. Contohnya, she is nice. Dia baik. He is tall. Dia tinggi. The cat is cute. Kucingnya lucu. The cat ini merupakan contoh kata sebenarnya dari it. It itu kan digunakannya untuk menggantikan benda atau hewan tunggal. Nah, di sini the cat itu digantinya dengan it. Makanya dia punya to be itu is. Oke, jadi remember I am titik-titik, you
we, they pakai are, terus baru kasih adjective atau noun, terus she, he, it itu dia pakai is, baru dikasih noun atau adjective. Jadi kalian harus ingat dulu si afirmatif ini, si kalimat positif ini, karena nanti setelahnya tuh mirip gitu. Jadi kalimat negatif sama pertanyaannya itu mirip. Jadi kalian perlu pahami dulu nih tentang yang positifnya. Subject, kasih is, am, are, terus baru kasih adjective atau noun, boleh ditambah adverb. Oke, subject, is, am, are, adjective atau noun, baru adverb. I am a student, we are employees, she is nice. Oke, nah kita lanjut ke yang negatif. Nah, how to make the sentence untuk yang negatif ini sama. Tinggal perbedaannya ada di not aja untuk menunjukkan bahwa dia itu negatif. Subject is, am, are, terus not, baru kasih adjective atau noun-nya. Sama I am, you, they, we are, she, he, it, is. Contoh kalimatnya, I am not a student. I am not lazy. Saya bukan siswa. Saya bukan murid. I'm not lazy. Saya nggak malas. Saya bukan pemalas. Kalau you are not in your school. Kamu nggak ada di sekolahmu. Kamu nggak di sekolahmu. We are not employees. Kami bukan pegawai. They are not beautiful. Mereka nggak cantik. Mereka nggak cantik. Nggak. Terus kalau she, tadi kan kalau positifnya she is nice. Kalau negatifnya tinggal ditambah not aja. She is not nice. She isn't nice kalau disingkatnya. He is not tall. Dia nggak tinggi. Berarti tadi dia tinggi, he is tall. Kalau enggak, kalau negatif tinggal ditambah not. He is not tall. Jadi not atau si negatifnya, si tidak atau bukannya ini nempelnya sama to be. Jadi ada 3 nih yang berurutan. Subject, to be, terus not. Kalau negatif, subject to be not. Subject to be not. Baru adjective atau noun-nya. The cat is not cute. The cat is not cute. Jadi, positif, subject is, am, are, adjective, noun. Negative, subject is, am, are, plus not, plus adjective atau noun. Jadi, ada 2. Yang positif, I am a student. I am a student. Kalau bukan, berarti I am not a student. I am not a student. Oke. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah pertanyaan. Interrogative. Nah, kalau pertanyaan ini sedikit berbeda. Kalau tadi kan positif sama negatif, kita subjek duluan. Siapanya duluan gitu kan. Kita mau ngomongin siapanya duluan. Nah, kalau nanya itu to be-nya yang ke paling depan. For example, di sini is, am, are, to be-nya kan is atau am atau are, choose one, tergantung subjeknya. Baru kasih subjek, baru kasih adjective atau noun. For example, am I a student? Am I smart? Am I a student? Kalau di Indonesia kan tuh jadi, apakah saya seorang siswa? Am I a student? Jadi kalau to be ke depan, ini kalau di Indonesia kan itu jadinya apakah? 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 Are you in my school? Are you in my school? Apakah kamu ada di sekolahku? Are we employees? Apakah kami pegawai? Are they beautiful? Apakah mereka cantik? Terus, is she nice? Is he tall? Is the cat cute? Nah, kalau interrogatif yang dimulai dengan to be, the answer is only yes or no. Karena tadi pertanyaannya kalau di bahasa Indonesia, apakah dia bla bla bla. Apakah dia pintar? Apakah dia pintar? Is she smart? Is she nice? Is he tall? Jadi kita udah ngasih asumsi duluan gitu. Apakah dia pintar? Si pintarnya udah disebut. Jadi kita cuma bisa jawab yes she is atau no she is not. Jadi kalau jawabannya iya, yes she is. She-nya bisa diganti dengan subjek apapun tergantung pertanyaannya. Is-nya juga mengikuti subjeknya.
Jadi misalnya aku mau nanyanya, are you in my school? Yes, I am. Karena aku menanyanya pakai you, kamu jawabnya pakai I. Are you in my school? Yes, I am. Tuh. Is he tall? Nah, kalau no berarti he is not. Not. Jangan lupa not itu dari yang negatif tadi. Oke. Nah, terus kalau kita mau bertanya lebih lanjut, itu gimana? Kan nggak mungkin kita cuma nanya yang jawabannya yes, no doang. Nah, interrogatif selanjutnya ini yang pakai 5W1H. What, who, where, when, why, how. Nah, 5W1H ini digunakan, ini adalah kalimat tanya kan. Kata tanya yang digunakan untuk bertanya lebih lanjut. Gitu. Contohnya, why? 5W1H ini letaknya di paling depan. Jadi dia duluan, baru mengikuti yang interrogatif tadi. Is, am, are, subject, adjective, noun. Why am I here? Why are they so mean to me? Why are they so mean to me? Kenapa dia sangat jahat kepadaku? Why are they so mean to me? Mean di situ jahat, kasar, mean. Jadinya kata sifat. Atau, what is your name? Nah, itu yang paling sering didengar pasti. What is your name? Itu merupakan bentuk interrogatif dari simple present tense. What is your name? Your name-nya di situ adalah noun. Terus ada how tall is he? Tingginya berapa? Dia setinggi apa? Kita bisa jawab dengan he is 170 cm gitu. Jawabannya bukan yes atau no lagi. Jadi how tall is he? Nggak bisa dijawab yes he is. Nggak bisa. Tapi karena orangnya nanya specifically, dia tuh tingginya berapa? Gitu. Jadi harus dijawab dengan spesifik juga. Dia kira-kira tingginya segini. Gitu. Nah, here are some examples, beberapa contoh dari simple present tense yang adjective noun. Oke, examplesnya yang pertama itu biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri. Hello, my name is Angga. My name is terus Angga. Si Angganya adalah noun. Terus I am 25 years old. 25 years old and I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. I'm an employee. My phone number is 089581564321. Jadi kalau memperkenalkan diri, dan kalian bisa lihat di sini nggak ada kata kerjanya, itu semuanya pakai simple present tense yang tadi. Hello, my name is Angga. I am 25 years old. I'm from Indonesia. I'm an employee and my phone number is blah blah blah. Nah, jadi untuk memperkenalkan diri, kita bisa pakai simple present tense yang adjective noun. Karena nggak pakai kata kerja. Nggak ada kata kerja di sini. Atau yang kedua, memperkenalkan teman kita, memperkenalkan orang lain. This is my friend Susie. She is Malaysian and she is my high school friend. She is very nice and smart. Ini teman saya Susie, dia orang Malaysia dan dia teman SMA aku. She is very nice and smart. Dia sangat baik hati dan pintar. Memperkenalkan orang lain itu juga bisa pakai simple present tense. Tuh, sama, tidak ada kata kerjanya di sini. Atau misalnya dalam conversation, dalam percakapan gimana? Percakapan misalnya ada A and B di sini. What is your name? What is your name? Dijawabnya, my name is Lee. My name is Sarah. Where are you from? Kamu dari mana asalnya? I'm from Korea. Why are you here? Kenapa kamu di sini? I am here to study. Saya di sini mau belajar. Oh, I'm also a student here. Nice to meet you, Lee. Nice to meet you too. Jadi kalau dalam percakapan juga bisa pakai simple present tense karena kan percakapannya langsung nih sedang terjadi gitu. Kita bisa pakai simple present tense yang adjective noun karena again di sini tidak ada kata kerja. Oke. Kalau ada question boleh dicatat dulu biar nanti ditanyain di akhir sesi. Oke, jadi afirmatifnya contohnya we are employees. Kita pegawai. Kalau negatifnya
Positifnya kita ambil yang ini aja. They are beautiful. They are beautiful. Itu positifnya. Terus kalau negatifnya, they are not beautiful. They are not beautiful. Kalau nanya, are they beautiful? Are they beautiful? Gitu. Jadi ada 3. Positif, negatif, pertanyaan. Oke. Kalau yang pertanyaan, silakan dicatat dulu. Karena after this, setelah yang adjective noun, kita akan bahas tentang yang verb, tentang yang kata kerja. Jadi setelah tadi kita ngomongin sifat atau benda atau tempat, kita ngomongin sekarang yang kata kerja, verb. Oke. Verb pun sama, dia dibaginya jadi afirmatif, positif, atau negatif. Terus juga interrogatif, sama, positif, negatif, pertanyaan. Nah, perbedaannya adalah di sini how to make the sentence itu cuma subject plus verb one. Subject plus verb one. Duh, sorry, bentar. Oke. Nah, jadi beda dengan yang tadi yang pakai is MR, kalau verb, kalau kita mau ngomongin kata kerja atau sesuatu yang kita lakukan, itu langsung subject plus verb one. Verb one kenapa? Karena ini present tense. Jadi, contohnya, kalau subjeknya I, you, they, we, saya, kamu, mereka, dan kita, itu langsung subject plus verb one plus adverb, kata keterangan. I go to school every day. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah tiap hari. Terus ada, you drink coffee. Kamu minum kopi. We choose you. Kami memilih kamu. Dan terakhir, they compete with each other. Mereka berkompetisi atau mereka bersaing satu sama lain. Jadi, go, drink, choose, sama compete itu salah satu contoh verb one. Verb one. Tapi remember, di awal tadi kan aku ada bilang kalau verb one itu ada bentuk SES. Nah, SES itu digunakan untuk she, he, it. Kalau kita mau ngomongin dia laki-laki, dia perempuan, atau benda atau hewan tunggal. For example, she works from Monday to Friday. She works from Monday to Friday. Dia bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Work, bekerja, itu jadinya ditambah S karena kita ada she-nya. Kalau aku mau bilangnya kamu bekerja dari Senin sampai Jumat, itu jadinya you work from Monday to Friday. Beda dengan she works from Monday to Friday. Tapi tenang, jangan panik kalau kenapa dia ada SOS, kenapa dia ini, kenapa dia itu. Kalau kalian mau ngomonginnya aku dan kamu aja, itu kalian cukup pakai verb satu aja. Dan cara penambahan SOS-nya juga nggak terlalu ribet kok. Dia tergantung ujungnya apa. Umumnya itu langsung ditambah S aja. Jadi kalau huruf mati ujungnya itu konsonan, itu langsung she works, it burns. Itu langsung ditambah S saja. Tapi ada juga yang ditambah ES, kalau dia ujungnya S, SH, CH, O, X, Z. Itu kalian bisa kira-kira juga. Kayak kira-kira kalau go, langsung goes gitu, aneh nggak gitu. Kan agak kurang pas gitu rasanya. Oh ya, goes itu karena dia memang ditambahnya ES, she goes, he goes. Gitu. Yang penting kalian tahu verb satunya aja dulu. Untuk nambah S-nya tuh gampang. Apalagi kalau kita mau conversation ya, kita mau ngomong aja nih, nggak nulis. Ya kita tinggal bilang S aja, tinggal ditambahin S aja, nggak perlu pusing nulisnya gimana, ini S atau ES gitu, nggak usah. Kalau conversation kan kita tinggal bilang aja, oh ya, I work from Monday to Friday, and she works on Sunday and Wednesday. Saturday and Sunday, and she works from Sunday, apa sih? Sorry. I work from Monday to Friday, and she works, pakai S, she works on Saturday and Sunday. Sabtu Minggu. Itu. Jadi kalian yang penting tahu aja dulu verb satunya gitu.
Oke. Nah, negatifnya gimana? Kan tadi negatif itu kan not kan tandanya. Terus dia nempel sama to be. Nah, sementara di positif tadi to be-nya nggak muncul. Dia langsung subject plus verb one. Nah, to be untuk simple present tense yang simple present tense yang verb itu baru muncul ketika dia negatif. Contoh to be-nya adalah do atau does. Do untuk I, you, they, be. Does untuk she, he, it. Jadi ada I do not go to school every day. You do not drink coffee. We don't choose you. They don't compete with each other. Jadi baru kalau di negatif dia baru pakai I do not go, bukan I not go, nggak bisa. Dia harus ada I do not go. Terus ada beda lagi untuk she, he, it. Nah, tadi kan she, he, it tuh pakai S kan, pakai SES. Nah, kalau udah kalimat negatif, dia itu pakainya regular verb one. Jadi verb satu biasa aja. Contohnya, she doesn't work from Monday to Friday. He doesn't love her. It doesn't burn. Dia tidak bekerja dari hari Senin ke Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat. Oke. Nah, kenapa sih dia tadinya tambah S, sekarang nggak tambah S? Gimana sih maksudnya? Nah, kita bisa ibaratkan si das-nya ini udah ada ES. Jadi kayak kita udah pakein ES-nya ke das, makanya si verb-nya nggak pakai lagi. Gitu. Jadi she, he, it does not titik-titik gitu kasih verb. She doesn't work from Monday to Friday. She works from Monday to Friday. Jadi bedanya di situ. Kalau positif dia verb one tambah s, kalau negatif dia does not work. Verb satu biasa. Oke. Selanjutnya, dan jangan salah ya, kalau udah pakai does not, doesn't, itu nggak boleh pakai s lagi. Jadi bukan she doesn't play with other children, tapi she does not play. She doesn't play. Play biasa aja with other children. Oke, next one itu adalah pertanyaan interrogative. How to make the sentence? Jadinya kayak tadi aku bilang, to be-nya ke depan. Kalau pertanyaan to be ke depan, berarti to be-nya do does. Do does ke depan. Do I go to school every day? Do you drink coffee? Do we choose you? Do they compete with each other? Gitu. Jadi do-nya ke depan. Kalau she, he, it juga sama. Does-nya ke depan. Does she work from Monday to Friday? Does he love her? Does it burn? Jadi does-nya ke depan. Dan sama ya peraturannya, kalau seperti ini, kalau dia pertanyaannya dimulai dengan to be, the answer is only yes or no. Do you drink coffee? Yes, I am. No, I am not. Kita, apakah kamu minum kopi? Iya, saya minum. Enggak, saya nggak minum kopi. Gitu. The answer is only yes or no. Sama kayak yang tadi, kita juga punya interrogatif yang pertanyaan lebih lanjut, pakai 5W1H, sama 5W1H paling depan. Jadi kalau mau buat pertanyaan, si kata tanya itu, dia ditaruh di paling depan, terus do does, baru subject, baru verb one. Contohnya, where do you live? Kamu tinggal di mana? Di mana kamu tinggal? Itu kan pasti kita jawab dengan alamat kita. Bukan dijawab dengan yes, no, nggak bisa. Jangan dijawab yes, no. Jadi, where do you live? I live in jalan bla 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 bla. Atau yang kedua, when do they come? Kapan mereka datang? When do they come? They come in 5 minutes. Why does she come? Kenapa dia datang? How does he know? Gimana kok dia bisa tahu? Bagaimana caranya dia tahu? How does he know? Jadi interrogatif 5W1H itu kita pakainya di paling depan. Oke. Ini examplesnya. Examplesnya yang pertama ada Rudy lives in London. He's an actor and he works in a restaurant. He lives with 2 other actors. Rudy di sini adalah he. He, dia laki-laki, that's why live-nya ditambah S. Rudy lives in London. He's an actor and he works in a restaurant. He lives with 2 other actors. Semuanya pakai SSS karena subjeknya he. Oke, yang kedua, ini subjeknya they. Tom and Rose.
Tom and Rose. Dua orang, Tom dan Rose. They. Tom and Rose are American. They live in Indonesia. They are teachers and they work at the University of Indonesia. Their house is in a small town. They go to work by train. Jadi live, work sama go-nya verb one biasa karena they. Terus ada Hani is from the Philippines. Hani itu kan she, jadi lives-nya pakai S. She lives in Malaysia. She lives with her grandparents, her parents, her husband, and children. She works in a factory every day. Hani goes to work on foot. Tuh, jadi kalau he, she, it tambah S atau ES. Kalau you, I, you, they, we, dia biasa. Oke, jadi ini summary-nya, kesimpulannya, bukan, rangkumannya. Yang pertama ada kita pakai is, MR, to be-nya for simple present tense, adjective, or noun. Contohnya, this candy is sweet. This candy is not sweet. Is this candy sweet? Permen ini manis. Permen ini nggak manis. Apakah permen ini manis? Jadi manis di situ adalah adjective. Nah, berbeda dengan yang adjective noun, kita punya juga yang tadi barusan kita bahas itu yang verb. Jadi use verb one atau verb one plus SES and do or does for simple present tense verb. Contohnya, they watch Korean drama. They don't watch Korean drama. Sorry, ini ada kesalahan sedikit. Oh. They don't watch Korean drama. Sorry, karena ini disingkat kan, jadi kayak gini nyingkatnya. They don't watch Korean drama. Do they watch Korean drama? Mereka nonton drama Korea. Mereka tidak menonton drama Korea. Apakah mereka menonton drama Korea? Terus kalau she, he, it, don't forget kita tambah SES. She watches Korean drama. She doesn't watch Korean drama. Dan does she watch Korean drama? Oke, jadi ada ada dua. Jadi kalau dia adjective atau noun sama cara buatnya this candy is sweet atau is this candy sweet. Terus kalau verb one dia verb one tambahin SES. Oke. Oke. Selanjutnya ada quiz singkat. Sebentar ya, aku siapkan dulu. Oke, so ada quiz. Oke, kita coba. Nanti kalian tulis ABCD-nya di kolom komentar ya. Oke, the first one ada my sister, blah blah blah, her favorite food every weekend. My sister, blah blah blah, her favorite food every weekend. Ayo, mau jawab yang mana? I will count to 10. Eat, don't eat, drink atau eats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar ya, aku harus on cam. 8, 9, 10. Oke, jadi pada jawab apa nih? Bentar, aku cek di kolom komentar. Kok hilang? Ya, bentar. Coba kalian. Tadi aku ada lihat pada jawab D ya. Apakah benar D? Jawabannya D. Ya D. Karena my sister itu she. Jadinya my sister eats her favorite food every weekend. Oke, good. Oke, kita coba yang kedua. This book, blah, 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 expensive. Are, does, is, do. Yo, yang mana? This book, blah, 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 expensive.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dilihat dari jawabannya semuanya answer C. Yes, betul. Karena expensive kata sifat, jadi kita pakainya is. This book is expensive. Oke, third one. Yang ketiga. My friend and I, blah, 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 to her birthday party. Yang mana? Go, goes, don't goes, doesn't go. Yang ketiga, yang mana? Go, goes, don't goes, doesn't go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, benar. A, karena, bukan karena they, my friend and I. My friend and I, teman-teman saya dan saya. Berarti masuknya we, betul. My friend and I go to her birthday party. Oke, ada lagi. 3 lagi. Yang keempat, Asa, blah, 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 from Japan. Asa, blah, 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 from Japan. Yang mana? A, B, C, or D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi ada 2 jawaban. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. From Japan. Dari Jepang. Jawabannya adalah C. Asa is from Japan. Karena from Japan, dari Jepang, itu bukan kata kerja. Tapi noun. Jadinya from Japan. Asalnya dari Jepang. Tuh. Oke. Jadi Asa itu kan she, berarti she is from Japan. Oke. Bedanya gimana? Bentar. Coba ya aku buat satu lagi. Jadi kan kalian pada jawab, ini live gitu kan. Perbedaannya kalau live itu misalnya kata-katanya gini. Asa live kelihatan nggak? In Japan. Ntar nanti aku geser. Asa lives, sorry. Sorry. Asa lives in Japan. Jadi Asa tinggal di Japan, in Japan. Kalau from itu dari. Jadi pakainya is, bedanya di situ. Oke, yang kelima. The students, blah, 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 near the school. A, B, C, or D? The students, blah, 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 near the school. Students, blah, 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 near the school. B, 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 B. Yes. Jawabannya adalah B, live. Karena studentsnya banyak baru they. Nah, students banyak ini baru they. They live near the school. Dia tinggal dekat sekolah. Oke. Oke, yang terakhir. These cakes. The last one. These cakes, blah, 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 delicious. These cakes, blah, 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 delicious. Yang manakah jawabannya? Is, am, are, is not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, the answer is C. Karena these cakes-nya tuh banyak. Kue-kue ini are delicious. These cakes memang benda, tapi kan dia banyak ya. Jadi kalau benda banyak itu kata gantinya they, bukan it. Gitu. Okay, good everyone. Thank you so much. Okay, I think that's all I can give for you. Hopefully you guys understand more about simple present tense. Jadi jangan takut dengan tenses. Kayak tenses itu sebenarnya diciptakan atau bisa dipakai untuk mempermudah kita. Jadi kalau kita mau ngomongin masa sekarang, masa lalu, masa depan, atau yang sedang terjadi, itu kita
bisa pakai tenses yang berbeda-beda. Jadi don't afraid. Memang mungkin karena kita udah overwhelmed duluan kali ya, kita udah kayak tahu kebanyakan gitu. Kita tahu sampai 16 pas sekolah gitu, dikasih tahu ada banyak tensesnya. Padahal sebenarnya in daily basis yang dipakai itu cuma 4 aja dan nggak banyak. Dan tenses nggak sesusah itu, yang penting kalian tahu konteksnya, kalian mau ngomongin kapan, ngomongin siapa, ngomongin verb, adjective atau noun, terus kasih adverb, udah beres gitu. Okay, I think that's all I can give for you guys today. Thank you. Aku kembalikan ke Kanabila. Wah, seru banget ya teman-teman. Makasih banyak Miss Siti sebelumnya. Seru banget. Jadi kita belajar hari ini sambil main quiz juga tadi dan antusias juga nih teman-teman ternyata. Wah, sebenarnya udah ada yang tanya juga nih di DM. Tapi aku mau tahu dulu di sini ada yang mau bertanya mungkin boleh open mic atau drop chat, drop questions di kolom chat. Ya, ada. Atau oke, kita mulai dulu sama ya sama teman Bansarian yang udah drop di DM. Jadi ada yang nanya, Miss, apa yang harus kita lakukan, Miss, ketika misalkan kita mengerjakan soal grammar, tapi kita nggak tahu artinya, dan apakah kita harus hafalkan grammar semua tensesnya? Wah, menarik nih. Oke, boleh dijawab mungkin, Miss? Oke, so ini juga sering banget terutama untuk PTE kali ya. Mungkin dia udah pernah nyoba kerjain PTE kali. Jadi contohnya misalnya kayak fill in the blank. Kayak tadi deh. Bentar ya, aku coba share screen lagi deh. Nih contohnya kayak fill in the blank. Ini kan contoh fill in the blank ya. Tapi ini untung ada pilihannya nih, ada eat, don't eat, drink, eat gitu. Dan ini juga kata-katanya aku cari yang mudah. Nah, caranya adalah kita harus cari dulu waktunya. Waktunya. Kan pasti ada waktunya tuh. Tapi kalau nggak ada waktunya, actually kita nggak perlu tahu semua tenses gitu. Tapi kita bisa, kan rasanya ya, I think it's kinda a little bit impossible kalau kalian nggak tahu seluruh kalimatnya gitu. Kayak oke, mungkin kalian nggak tahu apa itu her favorite food gitu kan. Misalnya anggap aja kalian nggak tahu. Nah, kita bisa lihat sih my sister-nya dulu nih, my sister. My sister kan perempuan, she. She. Berarti antara pilihannya ya, pilihannya antara kalau ini nggak bisa sih, pilihannya cuma satu. Misalnya ini, C-nya drinks. Nah, misalnya C-nya drinks. Pilihannya antara drinks atau eats. Karena kalau eat nggak bisa. Karena kalau eat dia kan verb one biasa. Don't eat itu nggak bisa juga. Karena don't itu untuk subjek yang Ayu Dewi. Jadi drinks, eats. Nah, terus kalian lihatlah her favorite food, food makanan, berarti dia eat gitu. Atau kalau yang sebenarnya ada contoh-contoh yang lebih kompleks, aku nggak ada catat tapi gimana ya? Itu kita bisa lihat, bentar ya, coba aku cari dulu ya biar ada contohnya biar gampang jelasinnya. Wait ya. Hmm. Fill in the blank. Ya sih, memang itu yang jadi ketakutan juga banyak murid-muridku kayak, aduh kalau udah fill in the blank susah gitu rasanya. Mana ya, bentar. Ini listening, reading, fill in the blank. Itu sebenarnya kita itu bisa baca satu kalimatnya gitu loh. Jadi kita pahami konteksnya, bukan kita fokus ke satu cara aja. Mana ya? Bisa jadi contoh. Hmm. Tar. Jadi untuk yang seperti itu memang kita perlu memahami tenses, tapi nggak perlu semuanya. Jadi kan tadi pertanyaannya apakah perlu
tahu semuanya gitu. Ya nggak perlu-perlu banget gitu. At least kita tahu yang dasar-dasarnya 4 tadi, si present, past, present, past, future, sama continuous gitu. Cukup 4 itu aja udah enough sebenarnya. Mana ya? Oke, ini nih ada nih. Nih, contohnya. Ada fill in the blank. Gunpowder, kita fokus ke yang number one aja. Gunpowder, also referred to as black powder, was the only titik-titik chemical explosive until the mid-19th century. Jadi di sini ada mid-19th century, 1919. Kalau kalian ada dasar-dasar bahasa Inggris, of course you know what is 19 gitu kan. Century, abad. Oke, kita tahu bahwa 19th century, bahwa itu adalah pertengahan abad 90-an, 19-an, 9 ya. Berarti itu intinya past gitu kan, masa lalu. Terus kita bisa lihat juga dari ini, ada revert, ada ed-nya. Terus ada was yang menandakan juga past tense, past tense, masa lalu. Nah, terus si titik-titik ini kita harus isi yang past tense juga, yang masa lalu juga. Karena dia satu kalimat nih, satu kalimat biasanya itu pasti dalam satu tenses yang sama. Berarti yang verb to ini cuma ada cause sama known. Nah, kalau udah gini, kalau udah ada dua pilihan, at least kalian udah punya kemungkinan benar tuh udah 50-50 gitu. Nggak yang jadinya banyak. Kalian udah mengeliminasi. So, it's really important to eliminate some of the answers gitu. Nah, berarti kalau gini bisa kalian bisa coba dengan read aloud. Jadi kalian kayak gunpowder also referred to as black powder was the only known chemical explosive. Oke, udah coba yang noun. Coba yang gunpowder also referred to as black powder was the only cause chemical explosive. Penyebab diketahui. Nah, itu baru kalian you can use feeling kalau kalian nggak tahu artinya sama sekali ya. Kalau kalian nggak tahu artinya sama sekali, you can use your feeling, tapi at least seenggaknya kita udah mengeliminasi yang lain nih, si academic, unique, include, contain, ini kita udah nggak usah lihat lagi, karena udah pasti dia ini yang past tense gitu. Jadi kalau untuk fill in the blanks gitu-gitu, pertanyaannya kalian bisa jawab dengan baca satu kalimat, terus cari tahu dia ini past tense kah, present tense kah, yang 4 dasar itu, terus baru disosokkan yang mana gitu. Jadi nggak harus tahu semuanya banget. Jadi yang penting kalian memahami si 4 dasar ini, dan 4-4-nya ini plus beberapa yang lainnya juga nanti akan diajarkan di BEP, di BEP Alpha. Jadi kalau kalian tertarik, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, coba. Pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Nabila. Nah, udah ada yang nanya nih. Dari Kak Desti Dwi Aulia. Kak, mau bertanya gimana tips belajar tenses yang seru supaya lebih mudah dipahami? Wah, bener nih. Makasih, Kak. Udah dijawab, Miss? Oke, thank you pertanyaannya. Gimana cara tips belajar tenses yang seru dan lebih supaya lebih mudah dipahami? I think menurutku ya, ini kan preference orang ya. Masing-masing orang tuh punya preference yang berbeda-beda. Kalau aku lebih suka belajar tenses or belajar English in general itu by watching gitu, dengan nonton. You can watch regular daily vlog in English gitu, dan atau movie gitu, dan pastikan kalian pakai subtitle, tapi subtitlenya in English juga tuh, jangan pakai subtitle Indonesia. Untuk awal-awal mungkin kalian bisa pakai gunakan film-film yang kalian udah tonton sebelumnya. For example, aku sering kasih example tuh Cinderella. Kayak kita semua udah tahu kan Cinderella tuh ceritanya tentang apa. Nah, biar lebih tahu lagi, kita bisa pakai subtitle Inggris gitu. Kayak oh ternyata biasanya kan kita nggak terlalu dengar ya dia ngomong apa. Kita fokus baca subtitle. Nah, kita bisa dengar dengan membaca si subtitlenya itu. Jadi subtitlenya juga English. Jadi misalnya si ceritanya gimana ya Cinderella. Si Cinderellanya
cerita ke ibu tirinya kalau dia tadi pergi ke pesta, misalnya. Dia tadi pergi ke pesta, berarti kan I went to the party. When-nya itu kata past tense, masa lalu gitu. Itu bisa kalian lihat di situ. Oh iya, tadi memang dia pergi ke pesta gitu. She went to the party. Dia pergi ke pesta. Oke, kita tahu. Terus dari watching itu juga kita bisa nambah-nambah vocabulary baru. Jadi kalian bisa watch movie atau sekarang kan udah banyak ya di YouTube juga daily vlog. Kalau mau yang lebih informal gitu, yang lebih kayak Friends gitu, kita bisa cari daily vlog atau series atau TikTok juga bisa. TikTok juga banyak, tapi harus pinter-pinter milih sih kalau di TikTok karena beberapa ada yang terlalu singkat sampai jadinya kayak mudah banget gitu. Tapi dia ternyata nggak lengkap gitu. Jadi harus kalau mau TikTok, I think antara dia emang udah di luar negeri atau dia udah ada pengalaman ke luar negeri gitu, jadi dia bisa menjelaskan, atau yang emang native speaker aja. Dan TikTok itu kan juga dia pakai algoritma kan, pakai FYP. Jadi kita nge-like aja tuh video-video yang ada tentang tensesnya. Memang lebih singkat sih kalau TikTok, bisa di sehari-hari gitu kan. Kita buka Instagram atau social media terus-terusan. Nah, itu kalian like biar dia nanti muncul terus gitu. Jadi kita bisa sambil belajar sambil cari hiburan gitu sih kayaknya yang seru dan lebih mudah dipahami. Tapi kalian bisa juga kayak mau reading juga bisa, baca-baca novel-novel singkat atau cerita anak-anak. Cerita anak-anak tuh juga recommended banget menurutku untuk belajar tenses dan nambah-nambah vocabulary karena simple, singkat, nggak terlalu panjang gitu sih, I think. Oke, makasih Nis jawabannya. Apakah masih ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan, Kak? Oh, udah. Ada lagi Nis dari Kak Mentari Lim. Kak mau tanya, Miss Siti, kalau saya lihat di profil sarjana Eskom, dan untuk gelar dan profesi berbeda ya, apakah Miss ada ambil kursus pembelajaran Inggris atau bagaimana dan mengapa tertarik sama bahasa Inggris? Oke, mungkin boleh di-spill sedikit aja, Miss. Terima kasih. Oke, Oke, thank you questionnya. Jadi ya, aku memang sarjana ilmu komunikasi. Jadi sarjana ilmu komunikasi khususnya kajiannya jurnalistik. Jadi sebenarnya aku secara akademik gitu yang sekolah, I don't have English background, tapi aku memang ambil les-les bahasa Inggris since I was little gitu. Jadi sejak aku SD kayaknya sampai SMA itu aku les bahasa Inggris dan aku memang tertarik dengan bahasa Inggris, mungkin karena juga ya itu sih ya, balik lagi ke kebiasaan aku suka nonton-nonton yang dongeng-dongeng in English, terus kayak cerita-cerita kayak Dora the Explorer deh misalnya, tapi in English misalnya gitu. Jadi aku memang punya ketertarikan itu sejak dulu, and ternyata alhamdulillah disupport sama orang tua, jadi mereka kasih aku les-les bahasa Inggris dan ya jadi gitu. Tapi memang bahasa Inggris itu pertama ya harus punya minatnya dulu kan, harus punya keinginan karena it's not easy untuk belajar bahasa baru yang namanya kita udah biasa pakai bahasa Indonesia nih nyaman banget, tiba-tiba harus belajar bahasa baru pasti susah gitu kan di awal-awal, apalagi misalnya udah nggak muda lagi, nggak yang anak-anak gitu, tapi bisa, tetap bisa asalkan kalian punya niat yang kuat gitu. Terus ya bahasa Inggris itu bahasa in general juga harus dipakai di sehari-hari kan. Jadi aku juga ngerasa sejak kerja di Bansa ini udah di best partner Bansa ini selama setahun ini juga sebenarnya jauh lebih mengimprove aku daripada les-lesku sebelumnya. Karena kalau les kan kita pasif ya, ya aktif-aktif dikit gitu. Tapi kalau ini kan aku yang harus aktif. Jadi lebih bisa memahami dengan semudah-mudahnya karena aku dan tutor-tutor lain di best partner juga akan berusaha menjelaskan bahasa Inggris in the simplest way gitu dengan cara yang paling mudah untuk kalian gitu sih. Jadi tertariknya mungkin karena kebiasaan masa kecil dan juga didukung dengan les-les dari dulu gitu. Oke, makasih banyak Miss Siti dan Kak Mentari Lip. Dan aku mungkin mau nambahin sedikit ya. Mungkin jadi pertanyaan juga kenapa gitu. Sebenarnya juga kita nggak tertutup sama jurusan apapun itu. Karena nanti pun tutor-tutor yang masuk itu bakal kita screening juga. Dan tutor-tutor itu pastinya ada kurikulum dan pelatihan khusus. Jadi
walaupun misalkan memang bukan SPD atau bagaimana, tetap saja kita melihatnya dari kualitas. Jadi nggak bisa, misalkan juga yang SPD bahasa Inggris pun nggak bisa langsung kita ambil jadi tutor, tapi kita memang ada screening yang buat ngeputusin bahwa memang boleh gitu untuk jadi tutor gitu, mungkin sedikit aku tambahin. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh, siapa ini? Dari Kak Bima Araditya. Kak, tips untuk speaking tapi tetap ingat grammar sama tenses atau tenses dong. Oke, makasih. Oke, speaking tapi tetap ingat grammar atau tenses. Balik lagi sih ya, kita harus tahu sih empat tenses, empat waktu itu dulu kayak present, past, continuous, sama future. Kalau kita udah paham dasar-dasar itu, biasanya sih apa ya? Biasanya tuh misalnya conversationnya yang native itu kan memang kadang grammarnya tuh nggak seperfect yang kita pelajari di les gitu kan di sekolah. Dan itu menurutku wajar sih, kayak kita bahasa Indonesia juga kita kan nggak ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan, yang SPOK banget tuh enggak. Jadi makanya tadi aku juga sebenarnya kalau kita belajarnya pertama kalau speaking kita bisa cari teman native speaker atau cari teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita bisa conversation in English gitu. Nah, itu nanti kita saling mengoreksi lah satu sama lain atau kita ngeliat conversation orang lain. Makanya tadi misalnya kayak daily vlog itu kan pasti ya kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Mereka udah terbiasa tuh dengan itu. Jadi kita banyak mendengar, terus kita coba ke orang lain gitu kalau bisa. Jadi praktek itu sebenarnya penting banget sih kalau in English gitu. Jadi untuk tetap ingat grammar atau tenses, yang penting kalian ingat, oh kita mau ngomongin yang sekarang nih, yang sedang terjadi. Berarti kayak I'm talking right now gitu. I'm talking right now. Sekarang saya lagi ngomong gitu. Kalau saya kemarin ngomong dengan dia, I talk with him yesterday. Gitu. Jadi si waktu itu yang memang penting banget sih menurutku, yang present, past, future, sama continuous itu empat itu diingat dulu, konsepnya itu diingat dulu, baru kita bisalah itu speaking gitu. Jadi banyak-banyak mendengar juga sih, karena kadang misalnya mau speaking kayak bingung gitu kan, mau speaking sama siapa, masa ngomong sendiri. Ya sebenarnya ngomong sendiri nggak apa-apa sih, that's fine gitu. Cuma kan kita nggak dapat feedback kan, nggak dapat ini kita bener nggak ya ngomongnya gitu. Makanya kita di Bansa juga ada speaking class kalau kalian mau improve speaking aja gitu. Hanya gitu sih. Thank you. Oke, makasih banyak sebelumnya Miss. Dan siapa tadi? Kak Bima untuk pertanyaannya. Nah, udah di penghujung sesi. Dan terima kasih untuk antusias teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin untuk isi absensi dulu supaya tidak ketinggalan untuk dibagikan voucher dan sertifikatnya. Terus juga di Bansa memang ada untuk fokus skill. Jadi kalau misalkan kalian kayaknya nggak mau ngambil semuanya juga gitu, hanya untuk speakingnya aja itu bisa juga. Tapi nanti balik lagi itu harus dikonsultasikan dulu sama konsultan education konsultannya dari Bansa gitu. Terus teman-teman juga yang sudah mengisi absensi, nanti untuk kelas lanjutannya, kita bakal ada kelas lanjutannya, episode ketiga, dan itu akan dikirimkan langsung dari absensi itu linknya. Jadi nggak perlu daftar lagi kalau yang udah di kelas ini. Namun, kalau misalkan ada teman-teman Bansarian atau teman-teman temannya dari teman-teman semua ini ingin join, nah kalian mungkin boleh kasih tahu untuk daftar dulu, karena kan harus dapat ya apa namanya link awalnya dulu formatnya gitu. Jadi mungkin apakah sudah terjawab semua pertanyaannya teman-teman? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak Miss Siti sebelumnya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Saya tutup sesi ini, tapi sebentar kita foto dulu. Kita foto online dulu ya. Nah, kalau mau ketemu Miss Siti juga ada kelasnya juga di BEP.
Dan VCT ini nilainya juga tinggi banget teman-teman. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa VCT jelasin kalau misalkan ketemu ya. Oke, boleh open kamera juga boleh. Kalau yang mau open kamera, kita foto dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, semoga nggak ada halangan untuk bisa. Oke, nggak ada halangan untuk bisa hadir di pertemuan selanjutnya karena ini akan bermanfaat banget untuk teman-teman karena kan bisa untuk improve apa namanya kemampuan teman-teman dan juga bisa nambah-nambah pengetahuan teman-teman yang nantinya berguna juga untuk teman-teman itu sendiri. Oke, so jangan lupa untuk ikutin kita terus di Instagram kita Bansa Foundation, Best Partner Education, di YouTube kita juga Les Bahasa Inggris Pontianak, Best Partner Education. Terus juga jangan lupa untuk join grup-grup atau komunitas yang memang udah kita fasilitasi untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, saya Khalsa Nabila Rifki. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye everyone. Thank you.